Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back di Alts Update. Jadi Alts Update kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi daripada Binance Coin atau BNB. Seperti yang kita ketahui, BNB dalam beberapa pekan terakhir performance-nya cukup bagus, bahkan sempat menjadi leading daripada pergerakan kripto, ya, dimana BNB di sini berhasil istilahnya menciptakan rekor baru ya dari BNB versus BTC-nya, dia create all time high. Jadi saat ini BNB bisa dibilang mungkin sedikit banyak agak lepas pergerakannya dari Bitcoin, jadi dia bisa bergerak lebih bebas teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lihat dari sisi time frame daily-nya apa yang sebetulnya terjadi pada BNB based on price action. Oke, nah pertama saya pengen tarik dulu agak lebih ke belakang supaya teman-teman bisa lihat dan punya gambaran bahwa sebetulnya BNB ini itu udah sempat menyentuh area lowest price pada kisaran tanggal 23 Februari 2021. Jadi ini kayak semacam support terakhirnya. Kalau misalkan ini saya extend ya dari lowest price ini saya extend ke samping, kalian bisa lihat bahwa ini memang menjadi area ideal lah yang kita bisa consider untuk melakukan transaksi beli sebetulnya, dalam tanda kutip cenderung spekulatif ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses turunnya terakhir itu sangatlah signifikan. Dan kalau kalian perhatikan ini di BNB itu terdapat trendline yang sebelumnya sangat respectfully ya dites beberapa kali yang akhirnya menjadi resistance yang cukup signifikan, tapi pada akhirnya pada pergerakan per tanggal 27 Juli 2022 kemarin itu sudah berhasil di break, dan semenjak itu kita melihat BNB ini cenderung strong ya naiknya. Nah kalau misalnya diperhatikan teman-teman dengan posisi pergerakan saat ini kalau diperhatikan posisi kita cenderung bertahan di sebuah trendline yang juga menjadi potensi support pada bagian bawah pergerakannya ya. Jadi ini support trendline. Kita bisa lihat rejection terjadi beberapa kali di sini ya. Ini juga sama. Kemudian di sini juga ya. Di sebelah sini sekali ya, dan terakhir di kisaran range price ini. Jadi kita ngelihat dia beberapa kali mendapati rejection, dan pergerakan terakhir kalau diperhatikan guys, ini kan breakout, tentu saja kita perlu mencari tahu ya dari mana sih powernya itu dimulai pushnya. Dan pertama kali itu terjadi pada tanggal 26 Juli, dia push dalam 4 hari berturut-turut BNB naik signifikan sampai akhirnya membentuk semacam resistance baru di kisaran harga $300. Kemudian dia pullback ya, membentuk base sekaligus testing terhadap area trendline yang cukup major ini. Kemudian dia break lagi cukup signifikan ya, menembus resistance yang terakhir, sehingga saya bisa asumsikan ini adalah area di mana kita mendapati power buyers yang cukup signifikan ya untuk push sampai kisaran level $337. Terakhir, waktu Bitcoin-nya turun sampai di kisaran harga sekitaran 20.800 ya beberapa hari yang lalu, itu BNB kembali ngetes ke trendline yang cukup major pada time frame daily ini, dan sekaligus area yang kita considering sebagai area yang memiliki potensi ya buyers untuk masuk kembali. Istilahnya kemungkinan besarnya akan banyak order beli di kisaran range price ini. Jadi untuk saat ini kalau kita perhatikan sekilas, ini sebetulnya BNB lebih punya possibility atau lebih punya probabilitas yang cukup tinggi untuk dia kembali naik. Karena kalau diperhatikan lagi dari pergerakannya sekitar 3 hari yang lalu, kalau dilihat ya guys, ini sebenarnya membentuk semacam price action atau candlestick pattern yang dikenal dengan istilah Three River Morning Star Pattern. Jadi pattern ini sebetulnya itu lebih condong ke arah bullish reversal ya. Kalau kalian perhatikan first day long black candlestick, and then ada star patternnya atau semacam doji di bagian bawahnya. Kemudian hari ketiganya itu ditutup dengan long white candlestick, atau kalau di sini kita lihat ya dia cenderung di close dengan green candlestick ya. Dan tentu saja dengan melihat situasi ini itu diperlukan konfirmasi, dan konfirmasinya itu adalah di candle berikutnya, di mana candle berikutnya itu terlihat seperti ada selling pressure yang lumayan signifikan, tapi pada akhirnya dia close candle dengan membentuk semacam ya bisa dikonsider seperti mendekati ya hammer pattern guys. Kemudian pada close candle kemarin itu mendekati semacam, kita bisa bilang hampir dekat dengan doji ya, cuman ini masih ada badannya lumayan kecil, dan hari ini itu masih sedikit tertekan. Kalau menurut saya wajar, karena memang di range price tersebut itu terdapat resistance, dan ada potensi atau istilahnya satu yang kita perlu antisipasi adalah potensi terhadap terbentuknya si head and shoulders pattern, yang artinya kalau misalnya BNB di sini justru gagal untuk break dari range price tersebut, yang terjadi adalah kecenderungan kita breakdown dan akhirnya kembali ke fase bearishnya untuk si
pergerakan BNB pada time frame daily. Jadi kalau diperhatikan saat ini, menurut saya kita memang berada di area resistance yang cukup signifikan, perlu di break untuk memberikan konfirmasi bahwa memang di sini BNB masih punya opportunity untuk sekali lagi naik mengejar ke wave 5 ya. Pertanyaannya adalah wave 5-nya itu sejauh mana sih gitu. Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci extension dari wave 1 ke pullback-nya dia terakhir di wave 4. Dan possibility-nya yang paling dekat itu adalah di kisaran level $356 ya. Dimana kalau misalnya ini saya extend di bagian atasnya ke samping seperti ini kita bisa lihat sebetulnya merupakan area support pada pergerakan di tanggal 26 Januari, 24 Februari, dan juga 14 Maret terakhir. Sehingga memang ini sewajarnya ya. Kalau misalnya kita berhasil break, mungkin pergerakannya nggak terlalu impulsif banget karena volumenya udah dihajar atau disikat pada saat kenaikan yang terakhir ini, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan seandainya kita berhasil break ke atas sampai dengan range price tersebut, maka mungkin kenaikannya akan cenderung terbatas ya, mengingat situasi daripada fundamental itu sendiri belum betul-betul mendukung ya. Tentu saja itu bisa menjadi salah satu faktor yang perlu kita perhatikan, perlu kita antisipasi, sehingga kita juga tidak terlalu over greedy ya. Istilahnya kita dapat profit udah lumayan aja tuh, udah nggak usah, istilahnya nggak usah terlalu marok gitu loh. Kita ngarep profit yang luar biasa besar gitu. Saat ini menurut saya bukan saatnya jackpot karena kita belum berada di fase bull run. Oke? Nah, based on time frame hourly-nya. Kalau dilihat guys, based on time frame hourly-nya, saya zoom out dulu supaya teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah posisi break yang terjadi tadi pada time frame daily ya, lebih kurangnya. Ya, di kisaran range price ini. Kemudian untuk area si resistance-nya sendiri ini sebenarnya lebih kurang ya, agak sedikit di bawah ya, agak sedikit di bawah. Dan kalau saya gunakan semacam area ya, lebih kurangnya kita memang saat ini tertahan di kisaran resistance tersebut ya. Jadi kalau misalkan terakhir dia breakdown lumayan signifikan, ini ada resiko membentuk semacam inverted cup handle. Wait a second, saya munculkan dulu untuk curve-nya ya, lebih kurang seperti ini ya. Kita tarik ke bagian atas dan kalian bisa lihat ya, ini sebetulnya semacam cup-nya ya sudah mulai terbentuk. Pertanyaannya adalah pergerakan saat ini ya, dengan triangle yang terbentuk ini, apakah kita akan cenderung membentuk si handle pattern-nya, which is jadinya seperti ini ya. Ini adalah resiko yang tentu saja perlu kita perhatikan, dan manakala kalau misalnya ini membentuk semacam inverted cup and handle sendiri, sebetulnya ini jatuhnya jadi lebih ke arah ya, lebih kurangnya seperti seperti semacam head and shoulders pattern ya. Nah, itu adalah satu yang kita perlu antisipasi guys. Maka dari itu, untuk menginvalidasi skenario tersebut dan memastikan bahwa memang si BNB di sini masih memiliki kesempatan untuk sekali lagi push ke harga yang lebih tinggi, dia harus berhasil breakout dulu dari triangle ini, plus dia harus juga berhasil breakout dari area order block yang ada pada kisaran harga $309 ya. Karena kalau kita lihat di sini market itu sebelumnya sempat terhenti dulu sesaat ya. Kemudian baru dia breakdown lagi. Jadi kalau kita turun time frame ke 1 jam, ini sempat ada semacam pause ya. Pause ini kayak kita semacam, bukan pause ikan paus ya guys ya. Maksudnya lebih ke arah stop sebentar, habis itu dia break lagi signifikan. Jadi somehow area ini pasti memiliki potensi memori ya, dimana kalau misalnya ada orang yang siap-siap selling atau ada orang yang siap-siap melakukan short di futures market, itu bisa mempertimbangkan area tersebut untuk kemudian dia take action. Jadi somehow bisa memicu adanya rejection ya terhadap area tersebut. Jadi kalau dilihat dari posisi saat ini, sebetulnya ini kalau dilihat dari pushnya di bawah ya, jadi dia naik, kemudian di sini harusnya A-nya, B, kemudian C ya, C-nya mungkin di kisaran range price ini, D, dan harusnya di sini E ya. Jadi ini lebih kurangnya kita sudah lebih dari 5 wave pergerakan di dalam triangle. Tinggal pertanyaannya adalah dia mampu breakout-nya ke arah atas atau dia cenderung breakdown ya. Kalau misalkan dia cenderung breakdown, masih ada possibility kita bisa ketahan pada area support ini. Jadi jatuhnya lebih ke arah fake out ya. Ingat teman-teman, yang namanya cryptocurrency itu sering banget menciptakan skenario fake out ya. Lebih kurangnya dia seperti fake out, habis itu dia ternyata baru naik lagi ya. Itu masih ada possibility seperti itu. Jadi kalau saya sih mungkin tidak melakukan short ya, unless si BNB ini benar-benar breakdown dari si major trend lainnya. Baru kalau dia lihat biasanya pullback, mungkin saya akan cari opportunity untuk melakukan shortnya. Kalau misalkan itu belum terjadi, saya rasa cukup riskan karena posisi dia trennya cukup kuat. Oke, saya rasa itu aja teman-teman update saya seputar BNB. Hopefully informasi yang saya deliver bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman. Semoga teman-teman di sini sehat selalu. Have a nice day. God bless everyone. And I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye.